mulai aja ya. Jadi nggak perlu nunggu temennya. Nanti yang bisa langsung join. Sebelum itu ketua kelasnya siapa? Sebentar. Ketua kelasnya siapa? Setiara, Nino, Bu. Mana? Ada yang ada di sini? Ketua kelasnya? Oke, saya minta perwakilannya aja. Kalau ketua kelasnya nggak ada, wakilnya siapa? Saya, Bu. Siapa ini namanya? Safira. Safira. Oke, Safira, saya minta tolong ya untuk teman-teman yang tidak hadir, tolong di absen siapa saja yang tidak hadir ya. Ini sudah diurut berdasarkan absen kan? Absen dan nama. Jadi yang namanya belum disesuaikan, absen, terus underscore nama, tolong di rename, biar temennya yang absen ini, biar Safira mudah untuk absen ya. Tolong ya Safira. Baik, Bu. Oke. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Saya share screen. Materi hari ini kita adalah lanjutan dari materi 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu berkaitan dengan label. Jadi ini adalah label, materinya tentang label. Sebenarnya materinya sudah saya upload ke LMS, yang ini loh, membuat label 2. Ini di sini ada materinya. Ini materinya isinya ini. Ini menurut label kalau di pertemuan sebelumnya, kalau sebelumnya itu kan cuma label aja kan, buat label itu gimana? Nah, di kali ini kita akan mengisi label itu otomatis dengan ada tidak satu-satu, tapi langsung otomatis dengan menggunakan XML merge. Kalau dulu kan ini kan, nah sampai akhirnya jadi kayak gini kan. Nah, ini sudah satu label. Label itu fungsi kayak ini loh. Kelihatan? Kalau di untuk undangan, kalau untuk undangan kayak gini. Nah, ini ada ini loh, tas label yang bisa di clap ini loh. Nah, ini yang namanya label. Ya. Nah, ini biasanya digunakan pada undangan, ketika kita nempel undangan, biasanya kawinan, itu kan pakai kayak kertas ini. Atau biasanya di amplop, atau biasanya kayak administrasi formal, itu biasanya pakai ini. Makanya perlu adanya mata kuliah, materi membahas ini. Nah, nanti tugasnya kalian adalah sampai cetak. Jadi di sini nanti ada cetaknya, sampai cetak di print. Nah, pengumpulannya gimana? Kalau print itu nanti divideokan aja hasilnya. Videokan paling enggak semenit lah maksimal, cuma bentar aja kok. Kan cuma saya perlu hasilnya, hasil print-printannya. Apakah benar sudah nge-print, sudah benar apa enggak itu. Terus caranya udah di mute semua. Oke. Terus caranya gimana? Kalau kemarin 2 minggu yang lalu sudah bisa sampai sini? Atau belum dicoba? Oke, tak ulang aja wes. Oke. Label itu ada banyak macam-macam. Ada banyak ukurannya. Ukuran yang paling
Ini sih bukan yang paling kecil ya. Ada macamnya, ada sampai 204 kalau menurut merek ini itu ada sampai 204. Nah, ini yang paling sering digunakan untuk undangan itu yang ukuran nomor 103. Ini yang saya gunakan adalah nomor 103. Di nomor 103 itu juga nomor 103. Nah, kalau biasanya di label itu di belakangnya ada ukurannya. Kalau 103 itu di belakangnya ini ada ukurannya adalah 23 kali 64 mili. Tapi setiap merek itu berbeda. Biasa benar sih ada standarnya, ukuran labelnya berapa kali berapa. Tapi setiap merek itu beda. Beda selisihnya itu selisih 0,1, 0,2 kayak gitu. Tadi tergantung merek ini sih pabrikannya. Lanjut ya. Jadi kita pertama kita buat dulu labelnya. Pengennya nanti itu bikin kayak ini. Saya kasihkan contoh. Salah kata ada nggak ya? Dan aja. Ini. Nah, jadi nanti kita itu buatnya seperti ini. Nah, jadi kita nanti buatnya ini. Jadi ini akan tercetak. Nah, kita nggak perlu buat satu-satu ngetik Bayu Putri dua-dua apa satu kali satu-satu di copy di sini, copy sini nggak kayak gitu. Jadi kita langsung langsung jadi beberapa halaman isinya satu-satu kayak gini pas di tengah-tengah. Nah, itu dengan pengaturan ini. Ini caranya nanti. Oke, pertama yang harus kita siapkan dulu sebelumnya adalah kita buat data untuk labelnya dulu, tempat labelnya. Kita membuat labelnya dulu. Caranya caranya di sama mail, terus kemudian ini ada label. Oke, not responding, mana sekali. Aduh. Nah, sebentar. Kok munculnya gini ya? Aduh. Nah, kita pilih yang new dokumen. Oh, belum. Aduh, ini kalau not responding kayak gini nih. Sebentar. Salah. Label. Nah, tampilannya nanti kayak gini. Kita pilih yang option dulu, mengatur ukurannya. Ini adalah jenis kertasnya. Ini adalah model-model ukurannya. Model kertasnya. Kita bisa pakai yang letter atau pakai ini ada pilihannya. Ini adalah default untuk ukuran kertas. Bisa pakai setengah letter atau pakai yang lainnya. Atau bisa juga pakai custom atau yang lainnya. Kita coba pakai yang setengah letter ini. Kemudian pilih new label. Kita pilih yang beda. Ada kayak gini. Untuk label name ini kita bisa pakai atau kasih nama 103 biar kita bisa gunakan lagi. Nah, untuk top marginnya, top ini sudah sebenarnya top, side, label width semuanya sudah saya tulis di modul. Di modul ini, boleh ya? Ini sih. Ini ya, di sini udah saya tulis top. Kalau kalian baca, ada nih. Nah, ini apa aja, jarak tepi, jarak bla 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 ini apa aja. Ada di sini di modul. Di modul yang label pertama, 2 minggu yang lalu. Nah, apa itu top, side margin, label height, label width, itu apa, number of cross, number turn. Nah, itu. Nah, biar bisa tepat, itu kita bisa ngukur ini dulu. Karena tadi saya bilang,
memang sih sebenarnya itu ada standarnya. Kalau untuk 6 kali ukuran labelnya sendiri itu sebenarnya ada standarnya. Kalau untuk nomor 103 ini tuh ukuran labelnya 3,2 kali 6,4. Kayak yang saya tuliskan di modul. Di sini, nah ini 103 3,2 kali 64. Nah, ukurannya ini. Tapi tidak semua tepi-tepinya tuh ini, yang di luarnya label ini, yang tepi-tepinya ini, nah itu menggunakan ukuran yang sama. Jadi tergantung pada mereknya. Makanya itu kita kalau mau cetak, kita ukur dulu tepinya. Terus kalau ini biar nggak lama-lama, langsung aja. Atasnya 0,1, 0,1, marginnya 0, side-nya sampingnya 0,2, kemudian label height-nya, label height ini 3,2 seperti tadi saya bilang. 3,2 sama 6,4 sih tadi. 2 sama 6,4. Kemudian number of course-nya, itu ke kanan 3 dan ke bawah 4. Nah, kemudian vertical pitch adalah dihitung dari yang paling atas, vertikal itu kan ke bawah gini. Dari ujung yang paling atas ini, tepi yang paling atas di luarnya label, sampai ujung label berikutnya. Pojok label berikutnya. Kalau di sini sih tadi saya hitung 3,5. Punya saya ini ya 3,5. Oke, 3,5. Aduh, lewat. Nah, kemudian horizontal pitch itu sama apa? Kalau vertikal ke bawah, horizontal ke samping. Kalau saya tadi hitung 6,5. Nanti saya kasih kok untuk ini. Ya. Kemudian saya klik OK. Oke. Nah, ini modelnya nama labelnya udah kebentuk, terus oke. Nah, di situ saya pilih yang new document. Jadi membentuk. Nah, kalau sudah ada kayak gini. Nah, ini kenapa ini ada ruang sisa? Ada ini loh, halaman sisa. Ini karena tadi pengaturan halamannya, papernya saya pilih letter. Letter itu menyesuaikan ukuran kertas gitu loh. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau dicetak, mau dibiarkan tetap kayak gini ya enggak masalah. Nanti toh yang sebelah sini, yang sebelah sisanya sini kan nggak ke print kan cuma ikut ukurannya ini aja. Jadi ngeprint. Tapi kalau mau diganti, diedit, disesuaikan dengan ukuran kertas ini juga bisa. Oh, diatur ininya, tekstur ini. Tuh. Terus, kita sudah bentuk kayak gini. Kalau misalnya udah seperti ini, kita bisa pilih, balik lagi ke mail, tetap mail. Kita harus menyediakan dulu daftarnya, daftar undangan, daftar namanya siapa saja yang mau diundang, siapa saja yang mau ditulis di dalam label. Jadi kita siapkan dulu ini filenya di Excel. Jadi kita buat dulu di Excel-nya filenya. Ini biar nggak lama-lama, jadi saya sudah sediakan Excel-nya. Ini. Kalau mau buat sesuatu kayak ini tuh cukup gini aja. Nama, alamat, kota. Nah, per kolom, dibikin kolom kayak gini. Jadi kalau misalnya mau ditambahin lagi misalnya provinsi. Boleh juga. Sini Jawa Timur.
Nah, ini kita cuma 11. Nah, bisa kayak gini. Ya. Nah, simpannya, cara simpannya adalah dalam bentuk XLX. Jadi kalian pilih yang save as, kemudian formatnya itu ini loh. Nah, pilih yang XLS ya. Jadi bukan kalau yang terbaru, Office yang baru itu menggunakan ini kan, Office yang spreadsheet yang baru itu kan ini XLS X kan. Nah, jangan. Kenapa? Karena ini kalau misalnya dibikin mail itu mail list kayak yang sekarang kita praktekkan itu banyak errornya, banyak kegagalannya. Jadi pilih yang formatnya format Excel yang lama, yaitu yang 2003. Jadi ini Excel work. Iya, ini loh. Oke, ini tadi sudah saya simpan, sorry. Save. You want to refresh? Yes. Nah, ya. Habis itu selanjutnya kita balik lagi ke untuk memudahkan simpan antara label tempat label ini tadi. Nah, sorry bukan ini. Sorry. Kebanyakan saya hapus dulu aja. Nah, antara label ini nanti kita nyimpan dengan file Excel-nya itu buat satu folder biar lebih mudah. Ini satu folder ini. Nah, yang kebetulan yang ini belum saya simpan. Nah, caranya untuk menggabungkannya antara yang memasukkan Excel database data yang dari Excel dengan yang di Word ini adalah pilih di mail, ini loh mail, kemudian setting. Mail, select recipient, pilih yang this and exiting list. Kita cari posisinya tadi, file Excel-nya tadi di mana? Saya nyimpannya di sini, ngajak, pengolah kata, label. Nah, ini nama filenya XLS, kemudian open. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Nah, misalnya pada saat kalian muncul kayak ini tuh kosongan atau muncul nanti ada tulisan the data source is not compatible atau apa ya, tidak, ininya the data source is cannot open atau tidak bisa dibuka. Nah, itu nanti ada pengaturan tambahan nanti saya jelaskan. Nah, kita pilih yang ini, MS Excel Worksheet via DDE dalam kurung XLS. Nah, kita ini. Nah, DB Database File ODBC ini adalah format model Excel yang lain atau penyimpanan yang lain. Tapi yang paling sering itu formatnya yang ini. Ini lebih mudah. Kenapa? Kalau beberapa kita yang pakai yang ini, kalau standarnya tidak sama atau jenis office-nya nggak sama, itu akan bentrok. Jadi kita pakai yang dibawa, pakai yang ini XLS. Kemudian oke. Saya spreadsheet oke aja. Nah, tadi kan di sebelah sini kan tadi kan kosongan, tidak bisa diklik. Nah, kalau berhasil itu nanti di sini ada kayak gini, insert match file. Nah, muncul sesuai dengan kolomnya. Bisa di sini saya maunya, ini saya taruh di tengah ya. Saya lakukan di tengah dulu layout-nya. Nah, saya posisikan di tengah. Saya mau nama, terus saya tambahkan di misalnya alamat, kemudian kotanya, kota, enter, provinsi. Saya mau menuliskan ini semua di sebelah kiri di seluruh bagiannya ini. Saya copy, klik Ctrl C, Ctrl V. Ini karena pengaturannya aja, bisa
bisa pakai layout yang bagian tengah biar rapi. Nah, kalau sudah kayak gini, arahkan kursornya di sini, kemudian pilih rules, kemudian pilih the next record. Nah, fungsinya next record ini adalah kayak berurutan secara otomatis. Jadi misalnya kan pada saat yang pertama Bayu sudah diketik, muncul tulisan, nah dia akan berpindah, selanjutnya muncul Putri, Dinda, dan seterusnya. Begitu juga untuk yang label-label selanjutnya, kita tinggal copy paste saja ini. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C. Nah, kita tinggal ngatur posisinya di sebelah sana semua. Udah? Ctrl A. Udah. Nah, gini kan? Nah, ini berarti tandanya dia sudah terhubung dengan database-nya. Gimana cara kita tahu? Kita bisa pakai ini adalah menunjukkan halaman. Nah, kita bisa caranya pakai ini. Finish edit individual document. Kalau mau cetak langsung pakai ini. Tapi kalau mau disimpan dalam atau diedit lagi dalam dokumen bisa pakai yang edit individual document. Klik ini, kemudian pilih yang all aja. Ini nanti otomatis karena ini zoomnya bukan pro ya. Nanti kalau misalnya otomatis mati setelah 10 menit, kalian gabung lagi ya. Kalau misalnya saya minta untuk gabung lagi. Kemudian kita klik all, kemudian OK. Nah, udah otomatis keluar seperti ini. Ini kelihatan Bayu, Putri, Dinda, Rahayu, Ali, Marquez semuanya sesuai dengan ini. Ini jumlahnya ada 10. Jadi yang tertulis di sini juga cuma 10. Letters ini. Nah, sedangkan yang ini 2 ini kenapa kosong? Karena ini kan totalnya semuanya tabelnya adalah labelnya ada 12. Sedangkan kita tadi cuma bikin 10 baris, makanya di sini kosong. Jadi biar ini penuh, seharusnya ini juga diisi sampai 12. Jadi apa yang tertulis di sini, ini ngikutin yang di ekstranya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tinggal ini belum tersimpan ya. Jadi kita harus simpan lagi. Kita lakukan save dulu, save. Nah, saya letakkan di tempat yang sama kayak tadi. Ngecek pengolahan kata, label. Ini cetak label misalnya. Oh, sudah ada ya? Oke, dua. Oke, save. Udah, saya kesimpan. Nah, sedangkan label yang masih kosong tadi juga sebenarnya masih ada. Ini cuma formatnya. Di-mute dulu, tolong. Ya. Oke, sedangkan label yang tadi yang isinya adalah draftnya kita juga masih ada ini. Jadi ini juga belum tersimpan. Kalau mau disimpan juga sama caranya. Save. Nanti nyimpan lagi kayak tadi. Label. Nah, karena ini saya kasih nama cetak label 2, jadi ini juga saya sama kasih nama label 2. Nah, tapi yang nanti yang dicetak adalah yang bagian sudah ada isinya ini. Yang ada nama-namanya ini. Ini ya yang dicetak di kertas label. Untuk tugasnya itu, kemudian di video, hasil videonya itu yang dikirim, videonya di-upload di YouTube-nya atau Google Drive-nya, terserah monggo. Nanti linknya saja yang dikirim ke saya. Biar kapasitas email saya di drive saya tidak penuh ya. Karena kapasitas di drive saya kebetulan lagi banyak isinya, jadi takutnya nanti kalau misalnya ngirimnya video malah
tidak terkumpul semua, nanti ada yang error. Jadi linknya saja yang dikumpulkan ke saya di Google Classroom. Nanti saya berikan tempat untuk pengumpulan tugas. Masalah ukuran yang mau digunakan, nomor berapa saja boleh. Kalau mau nomor 103 juga boleh. Nomor yang lain yang biasanya setipe sama 103 adalah 104 atau 105 juga boleh. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu videonya berarti mulai pembuatan, Bu ya? Enggak. Hasilnya saja. Hasil. Oh ya, terima kasih, Bu. Jadi videonya cuma hasilnya saja, biar nggak lama-lama. Paling ya kalau hasilnya saja kan nggak sampai 1 menit, paling 30 detikan kan cukup ya? Kan sudah sulit gitu. Ya, cukup, Bu. Hasil print ya, print. Hasil cetak. Iya, Bu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Saya buatkan dulu. Nama yang diundang terserah ya, Bu. Bebas. Nama yang di undangan sama kolomnya yang mau ditulis di sini apa aja boleh. Kolomnya nama, misalnya alamat, kota, provinsi, terus adalah tambahan kelurahan, desa, semuanya boleh. Atau misalnya kamu bikin aja nama, terus instansinya, jurusan, itu juga boleh. Kayak model undangan dan surat-surat resmi itu juga boleh. Bebas ya. Yang penting konsepnya kita adalah membuat label dan isi labelnya. Tuh, ada lagi yang mau tanyakan? Tadi ada 2. Ada lagi? Saya buatkan dulu. Ada lagi yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, nanti ketua kelasnya ada Sarafi. Nanti siapa? Sarafina? Saya, Bu. Iya, Bu, Ya, Safira. siapa yang... Ya, sorry. Safira. Nama siapa yang nggak hadir? Ini saya akun 2 device, jadi ada 28 cuma ada. Cuma 28 orang dari kelasnya kalian. 2 siapa? 31 ya jumlahnya? Iya. 3 orang berarti yang nggak hadir. Siapa? Ini masih not respon, saya stop screen aja ya. Nanti saya upload itu tempatnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Safira, siapa saja kira-kira? Adinda. Chat saja ya. Oh iya, Bu, baik. WA. Makasih ya. Kalau nggak ada, sudah ketemu siapa saja 3 orang? Safira? Belum, Bu, masih kurang 2 orang lagi. Oh iya, Dinda tadi izin ke saya. Absen 1, 2 ini siapa? Sebentar ya.
Oh ya, maaf ya. Udah ini, udah cukup. Udah. Gimana Safira sudah ada? Seperti nanti saya kirimkan via WA saja. Oh ya, ya udah. Kamu print screen aja ini. Partisipannya siapa aja ya? Nanti biar ini. Oh gini aja. Sebentar.